Para ilmuwan telah mencari sebidang tanah yang telah hilang selama lebih dari 100 juta tahun. Bukan hal yang benar-benar baru karena orang mencari informasi tentang sejarah planet kita sepanjang waktu. Kamu akan berpikir bahwa itu mungkin sebuah pulau yang sangat kecil di suatu tempat di tengah lautan? Kamu salah, karena benua ini dulunya seluas seluruh wilayah Amerika Serikat. Selama ini para ahli geologi telah bertanya-tanya, apakah sebagian besar wilayah Australia kontemporer lenyap begitu saja? Beberapa orang percaya bahwa itu hanya bersembunyi di suatu tempat di dasar laut. Tapi berkat beberapa ahli dari Belanda dan 7 tahun penyelidikan, kita sekarang tahu bahwa ada potongan-potongan tanah yang hilang ini yang bercampur di bawah hutan rimbun Asia Tenggara. Benua-benua yang kita lihat di buku panduan geografi saat ini seperti potongan-potongan teka-teki yang berserakan, bahkan ada eksperimen yang bagus yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya sendiri. Cari peta dunia secara online dan cetaklah, gunting semua benua, dan coba mainkan dengan acak. Kamu akan melihat semuanya cocok satu sama lain, dan mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat cocok dengan Afrika. Jika kamu melihat lebih dekat samudra-samudra yang terbentuk dalam 200 juta tahun terakhir, benua-benua itu terlihat seperti membentuk huruf C. Huruf C itulah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai benua super Pangaea. Pangaea berada di samudra yang disebut Pantalasa dan bagian dalam dari huruf C tersebut memiliki bentangan air yang lebih kecil yang disebut samudra Tethys. Di samudra kecil inilah segala sesuatunya menjadi menarik. Pada masa Jura, benua yang lenyap ini yang oleh para ilmuwan disebut Argoland lenyap dan meninggalkan sebuah lubang di Australia yang kini dikenal sebagai dataran Argo-Abisal. Para ahli geologi awalnya percaya bahwa ini semua disebabkan oleh proses yang disebut subduksi. Proses ini terjadi ketika satu bagian kerak bumi menukik ke bawah kerak bumi yang lain dan mendaur ulang dirinya sendiri ke dalam mantel planet. Biasanya para ahli dapat melacak lenyapnya benua ini melalui pengikisan. Begitulah cara mereka menemukan, misalnya bahwa India menabrak Asia dan memberi kita pegunungan Himalaya yang megah. Namun untuk Argoland, semuanya sedikit lebih rumit. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan bermunculan di tempat-tempat seperti Myanmar dan Indonesia, tapi semuanya berperilaku seperti peninggalan perjalanan waktu, terlihat jauh lebih tua daripada saat Argoland seharusnya terpisah dari Australia. Hal ini segera menimbulkan pertanyaan, jika satu benua bisa berperilaku aneh, berapa banyak benua lain di luar sana yang melakukan hal yang sama? Untungnya para ilmuwan kini telah mengumpulkan seluruh garis waktu Argoland dan memecahkan misterinya. Dia tidak tenggelam atau ditelan bumi, dia hanya berubah menjadi argopelago yang terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut mikrokontinen dan mengambang menjauh dari Australia. Benua-benua mini ini kemudian melakukan sedikit perjalanan sebelum akhirnya menetap di hutan-hutan Asia Tenggara. Penemuan ini sangat cocok dengan keseluruhan teka-teki Pangaea. Penemuan ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana benua-benua itu pecah dan terbentuk. Semua dalam satu penemuan mengungkap rahasia keanekaragaman hayati dan iklim di masa lalu. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak rahasia tentang sejarah, peradaban, atau benda-benda sehari-hari, pastikan kamu menyukai video ini dan berlangganan channel ini ya. Seperti misalnya, misteri di balik garis tak terlihat di Indonesia ini. Garis ini disebut garis Wallace, diambil dari nama penjajah Inggris Alfred Russel Wallace. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Wallace melakukan perjalanan mengelilingi Kepulauan Melayu, mengunjungi ribuan pulau. Apa yang dia temukan adalah bahwa hewan di satu sisi garis tak terlihat ini sangat berbeda dengan hewan di sisi lainnya. Garis tak terlihat ini seperti dinding antara hewan berkantung dan harimau atau pemakan madu dan trogon. Tapi sekarang kita tahu bahwa sekitar 35 juta tahun yang lalu, Australia berpisah dengan Antartika dan bertabrakan dengan Asia.
Dan cinta segitiga benua ini memicu perubahan yang signifikan. Tidak hanya mengubah bentuk daratan, tapi juga mengacaukan spesies hewan di setiap sisi garis Wallace. Baru-baru ini sekelompok ahli menerbitkan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa tabrakan dan kekacauan iklim ini membuat spesies Asia merasa nyaman tinggal di Kepulauan Melayu. Sementara itu, hewan-hewan Australia tidak begitu senang dengan lingkungan yang baru, terlalu panas dan basah untuk beberapa hewan, dan yang lainnya tidak bisa menangani gaya hidup pulau tropis. Penemuan pergeseran benua ke arah Asia ini mungkin juga bisa menjelaskan penemuan spesies manusia baru-baru ini yang tampaknya tidak masuk akal. Di dalam gua tersembunyi di Filipina ini, para arkeolog menemukan nenek moyang manusia yang baru. Tampaknya sekitar 50.000 tahun yang lalu, di Pulau Luzon terdapat spesies yang mirip manusia purba. Ketua penelitian percaya bahwa temuan ini sangat penting untuk memahami evolusi manusia di Asia, dan mereka menamai spesies baru ini dengan nama pulau tersebut Homo luzonensis. Sekarang disinilah letak sesuatu yang sedikit membingungkan. Tulang belulang yang ditemukan oleh para arkeolog memiliki satu masalah kecil. Ada perpaduan ciri-ciri aneh yang belum pernah terlihat pada spesies hominid lainnya. Gigi yang lebih kecil mirip dengan gigi kita, tapi tangan dan kaki yang lebih mirip dengan nenek moyang humanoid purba kita. Tungkai itulah yang menghubungkan spesies manusia ini dengan wilayah selatan yang telah lama hilang. Itu karena mereka memiliki penampilan primitif seperti Australopithecus africanus misalnya. Hanya dua spesies ini yang dipisahkan oleh waktu dan evolusi selama 2 hingga 3 juta tahun. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Homo luzonensis benar-benar spesies baru? Tidak semua orang yakin, tapi hal ini juga bisa menjelaskan mengapa makhluk hidup juga terpengaruh oleh pergeseran tanah yang terus-menerus terjadi di bawah kita. Hanya karena mereka tidak banyak berubah selama masa hidup kita, bukan berarti benua-benua kita ini akan terlihat seperti ini selamanya. Mereka berevolusi dari benua besar ini, dan kemungkinan besar mereka akan berada di posisi yang sama di masa depan. Atas dasar itu, seorang ahli geologi dari sebuah universitas di Eropa mencoba memprediksi masa depan benua-benua super di bumi. Sebagai titik awal, dia menggunakan gempa bumi yang terjadi di Portugal pada tahun 1755 ketika lempeng tektonik berperilaku sedikit berbeda dari yang seharusnya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, dia menemukan sebuah teori pada tahun 2000. Dia percaya bahwa sambungan di antara lempeng tektonik ini mungkin akan terlepas, bersiap untuk pecahan yang lebih besar. Ini seperti ketika kaca retak di antara 2 lubang di kaca depan mobil. Jika hal ini terjadi, zona subduksi dapat membentang dari Mediterania hingga Irlandia, membawa gunung berapi, gempa bumi, dan gunung-gunung baru ke area-area ini. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana ini, Samudra Atlantik akan menghilang dan begitu juga dengan Pasifik berubah menjadi satu hamparan air yang luas. Alih-alih 7 benua yang kita kenal saat ini, kita akan mendapatkan sebuah benua super baru yang disebut Aurika karena benua ini akan memiliki Australia dan Amerika sebagai pusatnya. Namun ini bukan satu-satunya skenario yang mungkin terjadi. Novo Pangea mungkin merupakan skenario lainnya dan mudah untuk diramalkan. Atlantik tetap terbuka dan Pasifik tertutup, lalu ada Amasya. Untuk yang satu ini kamu harus membayangkan Samudra Arktik menutup, Atlantik dan Pasifik tetap terbuka. Semuanya bergeser ke utara di sekitar kutub utara, kecuali Antartika. Skenario terakhir disebut Pangea Ultima, memperlambat penyebaran di Atlantik dan lempeng subduksi baru muncul di pantai timur Amerika. Bagaimanapun, jika semua benua bertabrakan di masa depan sekali lagi, beberapa orang mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyenangkan untuk dialami. Teori tentang dunia paralel sudah lama sekali dibahas di komunitas ilmiah. Sayangnya, kita belum cukup maju untuk bisa membuktikan atau membantahnya. Tapi teori ini tetap menarik dan karena itu ada banyak legenda urban luar biasa tentang tamu dari dunia paralel. Menurut banyak orang, yuk kita simak beberapa di antaranya. Lelaki dari negara yang tidak ada. Kisah ini terjadi tahun 1851 di sebuah desa kecil Frankfurt an der Oder di Jerman. Ada seorang lelaki tersesat yang mendatangi penduduk lokal untuk minta tolong. Lelaki itu mengenalkan diri sebagai Jofar Forin.
Bahasa Jermannya buruk sekali dan logatnya sangat kental. Lelaki itu sendiri mengaku dia berbicara bahasa Lexer dan Ebrem, bahasa yang gak ada di bumi ini. Dia mengaku berasal dari Laksaria, sebuah negara di daratan bernama Sakria, yang terpisah dari Eropa oleh sebuah samudera luas. Tapi tidak satu pun dari tempat-tempat ini ada di peta bumi. Warga mengirim Yopar ke petugas setempat. Dia bicara dengan psikiater, tapi dokter menyimpulkan lelaki itu benar-benar waras. Penyelidikan polisi juga mengungkap tidak ada yang mencurigakan dari dirinya. Yopar Forin mengaku tujuannya berkunjung ke Eropa adalah untuk mencari saudara lelakinya yang sudah lama hilang. Dia selamat dalam kecelakaan kapal dan terdampar di dekat desa itu. Petugas menunjukkan peta serta globe dan minta agar dia menyebutkan tempat kecelakaan itu. Tapi lelaki ini nggak mengenali apapun. Tapi kayaknya pengetahuannya tentang dunia asalnya cukup luas. Yopar menyebutkan 5 benua utama di sana: Sakria, Aflar, Astar, Auslar, dan Euplar. Ceritanya dianggap masuk akal. Ilmuwan dari Frankfurt memutuskan untuk mengirim pria itu ke Berlin untuk penyelidikan lebih jauh. Tapi dalam perjalanan dia mengalami semacam serangan penyakit. Lelaki itu tiba-tiba melompat dari kereta dan hilang ke dalam hutan di sekitar sana. Meski dilakukan pencarian yang panjang dan menyeluruh, jejak Yopar tidak ditemukan. Dia lenyap dengan cara yang sama misteriusnya kayak pas munculnya. Inspektur Leboeuf yang ditugaskan untuk mengawalnya ke Berlin menduga mungkin lelaki ini adalah makhluk dari dunia lain dan dia telah kembali ke tempat asalnya. Wanita di Highway 167. Insiden ini terjadi tanggal 20 Oktober 1969. Kisah ini pertama kali dilaporkan tahun 1988 di majalah Strange. Artikel itu mengisahkan 2 pria, Elsie dan rekan bisnisnya Charlie, nama samaran. Suatu sore, Elsie dan Charlie berkendara di sepanjang Highway 167 di barat daya Louisiana sambil ngobrolin pekerjaan. Mereka berkendara ke pusat minyak di Lafayette. Awalnya, jalan bebas hambatan itu kosong, tapi kemudian mereka melihat mobil tua yang berjalan lambat sekali di depan. Keduanya mulai membahas mobil misterius ini. Jenis mobil itu sudah nggak diproduksi sejak puluhan tahun lalu, tapi mobil itu kelihatan cukup baru. Kedua pria ini menduga mungkin itu berkat perawatan pemiliknya dan mereka kagum. Mereka mengurangi kecepatan agar bisa melihat mobil itu dari dekat. Elsie melihat tanda oranye terang bertuliskan 1940 di mobil itu. Mereka melihat sopirnya, seorang wanita muda dengan pakaian jadul, topi dengan bulu panjang dan mantel bulu. Meski hawa di luar sedang hangat, ada seorang anak di sampingnya juga memakai mantel hangat dan topi. Elsie dan Charlie ingin bicara dengannya, tapi mereka melihat ekspresi di wajahnya. Wanita itu melihat sekelilingnya dengan panik, hampir menangis. Elsie memanggilnya dan bertanya apa dia butuh bantuan. Dia mengangguk, dan Elsie ngasih isyarat untuk parkir di tepi jalan. Tapi saat kedua pria itu ikut parkir, tiba-tiba mereka sadar mobil wanita itu lenyap. Mereka melihat ke sekeliling jalan dengan terkejut. Nggak mungkin dia bisa pergi jauh secepat itu, tapi mobil itu nggak terlihat. Setelah beberapa saat, seorang pria lain berkendara mendekati Elsie dan Charlie. Dia melihat semua yang terjadi dan bilang kalau mobil itu hilang begitu saja. Mereka membahas insiden itu selama beberapa jam. Ketika sampai di kota, mereka mengontak polisi. Tapi nggak ada yang bisa dilakukan polisi untuk membantu. Selain kata-kata mereka, nggak ada konfirmasi tentang keberadaan mobil tersebut. Kasus itu sempat dibahas di koran lokal, lalu terlupakan. Insiden Ngarai Gedienten. Insiden ini terjadi bulan Mei 1972 di Utah Tenggara, dekat perlintasan kereta api Modena di pinggir Gurun Escalante. Jenna North sedang mengendarai mobil Chevrolet Nova 1971 milik ayahnya. Temannya, Carol Abbott, ada di kursi penumpang. Di kursi belakang ada 2 gadis lain, Lisa Rockford dan Bethany Gordon. Jam menunjukkan pukul 22.00 lebih ketika mereka menyeberangi perbatasan negara bagian Utah, Nevada. Mereka ingin kembali ke kampus sebelum pengurus asrama, Bu Mortensen, mengunci pintu.
Bentangan Highway 56 di Utah sangat sepi. Di sana nggak ada apapun kecuali pasir dan sedikit tumbuhan. Gadis-gadis itu sangat senang ketika akhirnya melihat lintasan kereta Union Pacific di Modena. Tapi di belakang pagar jalan, Jenna melihat dua jalan bebas hambatan. Satu memasuki gurun dan yang satunya ke Ngarai Gadienten. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan ke Ngarai. Mereka pikir ini jalan pintas ke kampus. Cewek-cewek lain lagi ngobrol saat Jenna nyadar kalau mereka nggak lagi berkendara di jalan beraspal, tapi di atas jalan semen putih. Awas! Tiba-tiba salah satu cewek berteriak. Jalan mendadak terputus di depan sebuah dinding batuan tinggi. Jalan itu buntu. Mereka harus kembali lewat jalan yang mereka lalui tadi. Sementara teman-teman Jenna mengeluh mereka akan tidur di mobil malam ini, Jenna lihat lanskap telah berubah drastis. Mereka nggak berada di gurun lagi. Alih-alih, gurun telah berubah jadi area terbuka dengan ladang-ladang gandum, semak-semak pinus, dan sebuah danau kecil di depan. Bulan purnama sedang bersinar di langit, dan itu aneh karena harusnya bulan purnama nggak terjadi malam itu. Gadis-gadis itu nggak tahu di mana posisi mereka, jadi mereka berkendara saja menuju sinar di depan. Itu bangunan yang mereka duga rumah makan atau restoran. Cewek-cewek itu melihat papan reklame terang, tapi tak seorang pun bisa membaca tulisan di papan reklame itu. Mereka nggak tahu huruf-huruf apa yang ada di papan itu. Tiba-tiba, beberapa orang keluar dari bangunan itu. Mereka kelihatan terkejut dan ketakutan sama Chevrolet Jenna. Mereka melambaikan tangan dan meneriakkan sesuatu, tapi gadis-gadis itu nggak paham. Lisa pun menanyakan arah jalan ke orang-orang itu. Dia mengeluarkan kepalanya lewat jendela dan langsung menjerit mengerikan. "Pergi dari sini!" teriaknya ke Jenna. Chevrolet itu melesat menjauh dari bangunan tersebut. Sinar terang lampu depan mobil menyoroti mobil mereka dari belakang. Kendaraan itu berbentuk seperti telur, beroda 3 dan berbunyi mendengung. Jalan di depan mengarah kembali ke Ngarai. Jenna nggak sempat mengurangi kecepatan dan mobil langsung terperosok ke dalamnya. Kendaraan aneh tadi telah menghilang bersama lanskap tak dikenal itu. Gadis-gadis itu sudah di gurun lagi. Untunglah tak satu pun dari mereka yang cedera secara fisik, tapi Lisa dalam keadaan syok. Dia berulang-ulang bilang, "Mereka bukan manusia." Gadis-gadis itu sampai harus membantunya berjalan. Sejam kemudian, mereka berhasil menghentikan mobil patroli jalan bebas hambatan Utah. Mereka pun menceritakan kejadian itu ke polisi. Detail laporan yang disusun petugas rumit dan membingungkan. Selama penyelidikan, polisi gagal mencari tahu di mana persisnya mobil itu tersesat menurut jejak bannya. Jejak mobil berakhir mendadak, seolah Chevrolet itu tiba-tiba saja menghilang. Polisi nggak bisa menjelaskan bagaimana mobil itu bisa berjalan sejauh 3 km tanpa meninggalkan jejak apapun, terutama di tanah sepadat itu. Masih banyak perdebatan tentang kisah ini, tapi pada akhirnya semua. Apakah Devil's Garden yang misterius di hutan hujan Amazon terdengar familiar? Jangan khawatir, ini bukan fenomena yang menyeramkan kok. Itu adalah hasil kerja beberapa serangga kecil namun kuat yang disebut semut lemon. Semut-semut ini menyuntikkan herbisida alami, asam format, ke tanaman lain yang bukan spesies pohon yang menjadi tempat tinggalnya. Dengan melakukan hal ini, mereka menciptakan ruang bagi anakan rumah pohon mereka untuk tumbuh. Sehingga koloni semut dapat berkembang dengan menempati tempat bersarang yang baru di anakan pohon. Menurutku, itu adalah cara berkebun yang efisien. Namun jangan tertipu, Devil's Garden ini bukan hanya sekumpulan pohon tua yang membosankan. Faktanya, mereka adalah anomali botani yang tumbuh sangat lambat setiap tahun dan beberapa di antaranya berusia lebih dari 800 tahun. Siapa yang tahu semut bisa menciptakan struktur yang begitu mengesankan dan tahan lama? Tentu saja, hutan hujan masih menjadi salah satu ekosistem paling beragam di bumi, dengan keanekaragaman kehidupan tanaman yang luar biasa. Namun, sangat menarik untuk melihat kontrol yang dimiliki semut terhadap lingkungannya, menciptakan struktur spesies tunggal dalam ekosistem yang begitu kompleks. Tetapi dari manakah nama Devil's Garden berasal? Kita tahu semut adalah penyebabnya, tetapi apakah ada hal lain yang bersembunyi di hutan hujan Amazon? Bayangkan ini, kamu sedang berjalan-jalan, menikmati dedaunan yang rimbun, ketika tiba-tiba kamu menemukan sebuah tempat terbuka. Tapi tunggu, ada yang aneh dengan sebidang tanah ini. Tidak ada vegetasi, hanya ada beberapa pohon yang berdiri sendiri di atas tanah. Apa yang terjadi di sini?
Sangat mudah untuk memahami mengapa orang memberi nama ini setelah melihat hamparan vegetasi yang aneh. Dan seperti halnya manusia, mereka menciptakan legenda yang cukup mengesankan untuk mendukung cerita tersebut. Konon, penghuni oasis yang menakutkan ini adalah roh jahat yang bisa berubah bentuk. Seperti aku, hanya bercanda. Si kecil ini mungkin terlihat seperti orang cacat yang berjalan dengan satu kuku dan satu kaki manusia. Tapi jangan tertipu. Dia konon memiliki segudang trik, termasuk kemampuan untuk berubah menjadi seseorang yang kamu kenal dan membawamu ke jalan menuju malapetaka. Itu hanya mitos, tetapi kamu harus akui itu cukup meyakinkan, bukan? Selain semut-semut lanskap yang pintar, ada banyak misteri yang belum terpecahkan yang tersembunyi di hutan hujan Amazon. Seperti geoglif yang tidak biasa misalnya. Manusia telah berkreasi dengan permukaan bumi selama berabad-abad. Geoglif hanyalah salah satu dari sekian banyak cara kita meninggalkan jejak di planet ini. Pada dasarnya, kita mengambil beberapa pasir atau batu, memindahkannya sedikit dan tada, kita akan mendapat desain funky yang muncul dengan latar belakang tanah. Sebuah studi baru menemukan bahwa daerah ini dihuni hingga 1 juta orang sebelum Columbus pertama kali tiba di dunia baru pada tahun 1492. Itu adalah jumlah yang sangat banyak. Dan mereka meninggalkan beberapa hal yang sangat keren. Hutan hujan Amazon sudah sangat menakjubkan. Dengan 1 dari 10 spesies yang dikenal di dunia hidup di sana dan 1 dari 5 burung di bumi. Namun, tahukah kamu bahwa selama beberapa dekade terakhir, para arkeolog telah menemukan bukti-bukti dari berbagai masyarakat besar dan kompleks yang mungkin pernah mendiami Amazonia? Ternyata hutan hujan Amazon bukan hanya hutan belantara yang masih asli, tapi juga pusat aktivitas manusia. Geoglif Amerika Selatan ini sangat menarik. Ini adalah struktur besar yang menggabungkan bentuk persegi, lingkaran, dan heksagonal. Para arkeolog hanya menemukan sedikit sekali sisa-sisa tempat tinggal di dalam punden-punden tersebut yang menunjukkan bahwa ini bukanlah permukiman. Sebaliknya, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa ini digunakan untuk pertemuan seremonial. Namun, fungsi pasti dari struktur-struktur ini masih menjadi misteri. Untuk mengetahui seberapa luas permukiman manusia di Amazon, para ilmuwan berfokus pada cekungan di hulu sungai Tapajós, anak sungai utama Amazon. Dengan menggunakan citra satelit, mereka menemukan 81 situs arkeologi baru di lembah Tapajós bagian atas dengan total 104 pekerjaan tanah. Itu berarti tidak ada celah dalam jaringan pekerjaan tanah yang membentang di tepi selatan Amazonia. Ketika para peneliti melakukan survei lapangan terhadap 24 situs ini, mereka menemukan bukti bahwa situs yang mereka kunjungi pernah dihuni. Situs-situs ini berasal dari tahun 1250 hingga 1500 Masehi dan memiliki lebar sekitar 30 hingga 396 meter. Yang terbesar biasanya berupa permukiman berbenteng heksagonal, menunjukkan tingkat perencanaan dan keseragaman tertentu dalam konstruksinya. Berdasarkan ukuran dan distribusi pekerjaan tanah, para peneliti mengemukakan bahwa permukiman serupa mungkin telah meluas sekitar 399.000 km persegi di pinggiran selatan Amazon, yang mendukung populasi antara 500.000 dan 1 juta orang pada akhir masa pra-Columbus. Tentu saja, penelitian baru ini tidak berarti hutan hujan Amazon pernah menjadi kota besar yang padat. Sebagian besar wilayahnya masih belum dipetakan. Jadi kita tidak tahu bagaimana populasi pra-Columbus tersebar di seluruh Amazonia. Namun, sangat menarik untuk belajar tentang masyarakat kuno ini dan hal-hal keren yang mereka tinggalkan. Para ilmuwan berencana untuk melakukan lebih banyak penggalian di lembah Tapajós bagian atas untuk menyempurnakan pemahaman mereka tentang perkembangan budaya di sana. Siapa yang tahu apa yang akan mereka temukan selanjutnya? Mungkin sebuah kota yang hilang yang penuh dengan harta karun dan petualangan? Juga tersembunyi di habitat Amazon yang luas adalah makhluk unik berikutnya. Pernah mendengar tentang lumba-lumba sungai merah muda Amazon? Sayangnya, masih banyak yang tidak kita ketahui tentang mereka. Namun, pertama-tama, mari kita bahas tentang bagaimana penampilan mereka. Bayangkan ini, lumba-lumba kecil berwarna terang dengan hidung dan bibir merah muda. Mereka seperti Barbie lumba-lumba. Selain itu, mereka terlihat seperti lumba-lumba biasa dengan tubuh montok, dahi bulat, moncong kurus, pipi tembem, dan mata kecil.
Mereka dapat ditemukan di negara-negara seperti Bolivia, Brasil, Kolombia, dan Peru. Mereka juga merupakan satu-satunya spesies lumba-lumba sungai yang ditemukan di sungai Amazon. Sayangnya, lumba-lumba kecil ini secara resmi merupakan spesies yang terancam punah, sehingga tidak banyak spesimen yang tersedia untuk dipelajari oleh para ilmuwan. Tidak ada nama lain yang lebih terkenal dalam hal menjelajahi hutan hujan Amazon selain Percy Fawcett. Dia mendedikasikan hidupnya menjelajahi daerah tersebut untuk mencari kota yang hilang. Dan bukan sembarangan kota, tapi sebuah kota kuno dan misterius yang dia sebut Z. Kedengarannya seperti sesuatu dari film Indiana Jones, bukan? Percy lahir di Inggris pada tahun 1867 dan telah memiliki karir yang cukup mapan sebelum dia mulai menjelajah. Namun, dia tidak membiarkan profesinya menghalangi dirinya untuk mengejar mimpinya menjelajahi Amerika Selatan. Faktanya, dia melakukan 7 ekspedisi ke Amazon antara tahun 1906 dan 1924, setiap kali semakin dekat untuk mengungkap rahasia Z. Sekarang, izinkan aku memberitahumu sedikit tentang seberapa luas hutan hujan Amazon. Seberapa besar, aku bertanya pada diriku sendiri. Saking besarnya, kamu bisa memasukkan seluruh Inggris dan Irlandia ke dalamnya sebanyak 17 kali. Banyak sekali pepohonan dan hewan yang harus dilalui, tapi Percy siap menghadapi tantangan ini. Terlepas dari usaha terbaiknya, Percy tidak pernah menemukan kota Z yang hilang. Dan sayangnya, dia menghilang selama ekspedisi terakhir pada tahun 1925. Namun, warisannya tetap hidup selama bertahun-tahun, menginspirasi banyak orang untuk menjadi arkeolog dan penjelajah. Bahkan, sebuah buku berjudul The Lost City of Z ditulis tentang petualangan Percy dan bahkan dibuat menjadi sebuah film. Di luar sana tidak hanya ada misteri tersembunyi dan alam liar. Ada sekitar 1 juta penduduk pribumi yang menjalani kehidupan terbaik mereka di hutan hujan Amazon. Benar, mereka berburu, memancing, bertani, dan bahkan memiliki akses ke pengobatan dan pendidikan barat. Namun, tidak semua dari mereka tertarik untuk bersosialisasi dengan orang luar. Wah, kamu udah siap untuk petualangan barumu di negeri es dan api Islandia. Tapi sebelum mengganti mode ponselmu dengan mode penjelajah gunung berapi, dengarkan aku dulu. Kamu harus bawa persediaan yang tepat supaya tripmu kali ini berkesan. Jangan pernah meremehkan cuaca Islandia. Gak peduli kamu pergi ke sana di bulan Mei atau Januari, kamu tetap akan bisa mengalami semua musim di trip kamu. Atau bahkan dalam 1 hari. Kalau kamu pergi pas musim panas, bawalah baju-baju ringan maupun tebal, serta bot hiking yang bagus. Kamu tentunya butuh jaket yang anti air dan anti angin. Bawa juga jaket musim dingin insulasi kalau perlu. Lebih baik repot melepasnya kan, daripada nggak bawa terus kamu beku di sana. Satu hal lagi yang harus kamu ketahui tentang musim panas Islandia. Antara tanggal 15 sampai 30 Juni, kamu bisa merasakan sesuatu yang disebut matahari tengah malam. Matahari di sana baru terbenam setelah tengah malam. Dan bahkan pada saat itu pun, mataharinya cuma sedikit aja tersembunyi di balik cakrawala. Jadi situasinya lebih mirip senja. Kecuali akomodasimu punya gorden yang ekstra tebal dan gelap, kamu mungkin akan kesulitan tidur saat di luar terang. Makanya, bawa juga masker tidur. Dan untuk di siang hari, kamu jelas butuh kacamata hitam dan tabir surya. Atau datang aja bulan Desember. Saat di sana, cuma terang selama 4 jam 7 menit aja. Suhu musim dinginnya nggak seberat yang kamu bayangkan. Tapi salju dan angin yang datang dari segala arah bikin suasananya kurang nyaman. Jadi, fokuslah untuk tetap hangat dan kering. Pakailah jaket insulasi, baju selapis 2 lapis, celana hangat, atau celana anti air reflektif biar tetap kering dan kelihatan di salju. Topi hangat, dan oh iya, bot yang bagus bakal berguna banget pastinya. Gerigi es sebagai tambahan bakal bantu kamu tetap stabil di medan beres. Musim semi dan musim gugur di sana lumayan pendek, dan cuacanya juga nggak bisa diprediksi banget. Jadi barang-barang yang kamu pak buat musim dingin juga berguna. Bahkan kalau kamu pergi ke Islandia saat cuaca lagi dingin-dinginnya, jangan lupa bawa baju renang. Laut Islandia memang bukan laut yang airnya hangat, tapi kamu butuh baju renang itu buat nyobain kolam luar ruangan dan mata air panas yang jumlahnya banyak di sana. Karena semua kolamnya dapat panas dari bumi, jadi suhunya hangat. Warga lokal dan turis senang berenang di semua kondisi cuaca. Yap, bahkan saat bersalju.
Blue Lagoon adalah spa geotermal yang paling terkenal. Spa ini menggunakan air laut yang berasal dari bawah tanah sejauh 2000-an meter dan mengandung mineral-mineral bumi yang bermanfaat. Kalau udah jadi hangat karena panas bumi di dekat sana, campuran air laut dan air segar bisa jadi kolam dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius. Warna toska kolam itu yang cocok dijadikan gambar kartu pos berasal dari silika yang ada di dalamnya, yang memantulkan cahaya matahari. Kamu harus bawa botol minum juga. Nantinya bisa kamu isi ulang dari keran karena airnya aman dan sehat. Negara ini penuh dengan mata air murni dan gletser. Air berkualitas bagus itu pun disalurkan sampai ke keran-keran. Airnya nggak mengandung zat kimia, jadi ini termasuk air yang paling jernih di dunia. Kamu cuma harus nunggu sebentar kalau mau nuker dari air panas ke air dingin. Air panas juga disalurkan ke rumah-rumah di Islandia langsung dari mata air dan dihangatkan dari sumber panas bumi. Belerang bikin baunya mirip telur busuk. Emang agak jijik dikit sih, tapi air ini aman. Harga air botolan mahal banget di sana, dan sumbernya juga ya dari keran-keran ini. Orang-orang Islandia nggak ada masalah ngomong dan memahami bahasa Inggris. Tapi kalau mau ngerasa lebih lokal, kamu bisa bawa earbud translasi. Bahasa Islandia itu lumayan sulit dipahami sekali jalan, dan mungkin terdengar nggak biasa. Bahasa ini cuma punya penutur asli kurang dari 500 juta jiwa, tapi mereka bangga banget sama bahasanya, jadinya jumlah penuturnya terus bertambah. Alih-alih menyerap kata dari bahasa lain untuk bikin konsep baru, mereka membuat kata-kata baru atau menggunakan lagi kata-kata kuno. Bahasa Islandianya komputer misalnya, arti literalnya adalah nomor ramalan. Ada lebih dari 130 cara untuk menyebut angin, dan 112-nya dituliskan di papan-papan kayu di jalanan. Dari angin paling semilir sampai yang paling kencang. Kalau kamu mau mempelajarinya, ada juga beberapa konsep yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Misalnya window weather atau cuaca jendela. Ini adalah cuaca yang kelihatan bagus dari dalam, tapi begitu kamu keluar, kamu bakal nyesel. Ya, aku paham. Oh iya, kalau seandainya nih, kamu berencana membawa kuda ke Islandia, baiknya jangan deh. Kuda Islandia adalah salah satu jenis kuda paling tua dan paling murni di dunia dengan sejarah keturunan yang udah ada sejak abad ke-10. Ceritanya, nenek moyang kuda-kuda zaman sekarang dipilih dan dibawa dengan hati-hati ke Islandia dari Norwegia selama masa kejayaan Viking. Dan gak ada orang yang mengimpor jenis kuda lain ke Islandia sejak abad ke-11. Hal itu dilarang hukum. Isolasi penuh ini membantu kuda-kuda cantik Islandia tetap sehat dan berumur panjang. Kuda-kuda ini dulunya merupakan satu-satunya moda transportasi di sana. Mereka beradaptasi untuk mampu bertahan dalam kondisi cuaca apapun. Dan mereka pun berkembang biak meski tubuhnya nggak besar. Oh iya, kalau kamu lihat kuda, jangan sebut itu kuda poni ya. Warga lokal bisa tersinggung nanti. Sebenarnya aku nggak mau bilang sih, tapi harapanmu nggak akan terkabul cuma karena kamu ngelempar koin ke salah satu mata air panas Islandia. Tanda yang melarang melempar koin dipasang di seluruh tempat, dan itu bukan tanpa alasan. Koin-koin itu jadi ada di dasar air yang jernih, mengganggu penampilan alami mata air panas dan kolam-kolam itu. Ditambah lagi, para peneliti telah membuktikan bahwa koin dan sampah lain bisa mengubah warna air panas itu selamanya. Itulah yang terjadi di Yellowstone. Kolam Morning Glory itu berubah warna dari biru tropis menjadi hijau dengan semburat oranye kekuningan. Kalau nggak mau itu terjadi di bentang alam Islandia yang indah, simpan aja koinmu buat beli souvenir atau kantongin aja deh. Elf atau peri berperan penting di Islandia. Sekitar setengah populasi di sana mempercayai keberadaannya. Dongeng-dongeng lokal menggambarkan peri sebagai orang-orang tersembunyi yang tinggal di medan lava. Kalau ada orang yang mau membangun sesuatu di wilayah itu, dia harus mempertimbangkan pendapat para peri. Iya, peri-peri ini punya juru bicara yang datang ke pertemuan-pertemuan. Kadang konstruksi jalan bahkan dialihkan dari bebatuan tempat tinggal para peri supaya nggak ganggu mereka. Peri-peri ini pergi mencari rumah selama musim dingin hari besar. Dan 13 peri yang disebut Yulets lah yang membawakan hadiah kepada generasi muda Islandia. Kalau kamu mau tahu lebih banyak soal peri, kamu bisa mendaftar di sekolah peri Reykjavik. Kamu bakal dapat buku pelajaran, gelar peri resmi, dan teh dengan biskuit sebagai bonus.
Ini mungkin kayak properti foto biasa, tapi piramida kecil tumpukan batu itu sebenarnya punya nama dan sejarah sendiri. Orang-orang dulu biasa membangun tumpukan batu untuk digunakan sebagai semacam sistem GPS. Jauh sebelum konsep mobil dan GPS diciptakan, para penjelajah memberi tanda di titik-titik tertentu sepanjang jalan untuk membantu penjelajah lain supaya nggak tersesat. Batu-batu ini dulunya adalah satu-satunya cara untuk menandai rute dan sampai sekarang masih bisa ditemukan di pulau itu. Islandia tentu udah punya GPS sekarang, tapi memindahkan tumpukan batu itu adalah tindakan ilegal karena dianggap bagian penting sejarah. Para pendaki juga masih Tahukah kamu bahwa era Pleistosen sangat penting dalam sejarah bumi? Ini adalah saat zaman es terakhir terjadi dan gletser menutupi sebagian besar planet ini. Periode ini berlangsung selama sekitar 2,6 juta tahun dan berakhir sekitar 11.700 tahun yang lalu. Lebih kerennya lagi, manusia modern seperti kita berevolusi selama periode ini dan menyebar ke seluruh penjuru bumi sebelum zaman es berakhir. Ada juga beberapa hewan unik yang hidup selama masa Pleistosen seperti mamut berbulu dan kucing bergigi pedang. Sayangnya banyak dari mereka punah pada akhir periode ini. Bumi memiliki pola cuaca yang cukup ekstrem selama 2,4 miliar tahun terakhir. Meskipun sebagian besar planet ini tidak diselimuti es, kita kini mengalami siklus keluar masuk zaman es. Selama periode glasial, suhu menurun dan sebagian besar wilayah bumi tertutup es. Semua berawal dari sedikit salju yang kemudian menumpuk seiring waktu. Es memantulkan sinar matahari, membuat segalanya menjadi lebih keren. Hasilnya, gletser yang luas perlahan bergerak menuju khatulistiwa, mengubah lanskap yang dilaluinya. Dan ketika es mencair, permukaan air laut kembali naik dan segalanya berubah lagi. Totalnya sejauh ini sudah terjadi setidaknya 5 zaman es. Zaman es yang pertama begitu dahsyatnya sehingga seluruh planet berubah menjadi bola salju raksasa. Saat ini kita sebenarnya tengah berada di zaman es, tapi kita sedang melalui masa hangat sementara yang dimulai sekitar 11.000 tahun lalu. Periode hangat ini disebut interglasial dan kita tidak tahu berapa lama periode ini akan berlangsung. Masih ada lapisan es besar yang menutupi Antartika dan Greenland yang menyimpan 75% air tawar di bumi. Ketika lapisan es ini akhirnya mencair, ini akan menandai berakhirnya zaman es saat ini. Suhu bumi dipengaruhi oleh sesuatu yang disebut siklus Milankovitch. Pada dasarnya, tingkat panas yang kita terima dari matahari berubah-ubah selama puluhan, ratusan hingga ribuan tahun karena orbit, kemiringan, dan sudut sumbu bumi. Ada 3 pola yang berbeda dalam siklus ini. Yang pertama disebut eksentrisitas yang berkaitan dengan bentuk orbit kita. Sementara itu yang kedua berkaitan dengan kemiringan sumbu bumi. Dan yang ketiga adalah presesi, yaitu goyangan bumi saat berputar. Tergantung di mana kita berada dalam siklus ini, kita mungkin mengalami suhu yang lebih dingin atau lebih hangat. Tapi hal-hal lain seperti posisi benua dan atmosfer juga berperan dalam nasib planet kita. Sebagai contoh, orbit planet kita tidak sepenuhnya melingkar, bentuknya agak memanjang hampir seperti telur. Artinya kita kadang berada sedikit lebih dekat atau lebih jauh dari matahari, tergantung periode waktu dalam setahun. Kita menyebut titik terjauh dari matahari sebagai apogee dan titik terdekat sebagai perigee. Saat berada di apogee, kita bergerak menjauhi matahari, tapi gravitasi akan menarik kita kembali ke arah matahari. Artinya, orbit kita berubah sedikit setiap waktu, perlahan mengubah posisi kita terhadap matahari. Jangan khawatir, meskipun orbit berubah selama ribuan tahun, ini nggak berdampak besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Perubahan orbit bumi dapat mempengaruhi jumlah sinar matahari yang kita terima selama musim panas. Ini berarti lapisan es di belahan bumi utara lebih sedikit mencair, dan seiring waktu, lapisan es itu justru semakin membesar. Seiring pertumbuhannya, lapisan es akan memantulkan lebih banyak sinar matahari yang membuat iklim menjadi lebih dingin dan menyebarkan es lebih jauh lagi. Proses ini berlangsung sangat lama, sekitar 10.000 hingga 20.000 tahun, dan akhirnya membawa planet ini ke zaman es berikutnya.
Terkait zaman es berikutnya, para ilmuwan meyakini itu mungkin akan tertunda tanpa batas waktu. Mereka mendapati bahwa interaksi manusia dengan lingkungan seperti penggunaan bahan bakar dapat menunda zaman es berikutnya hingga 100.000 tahun. Zaman es di bumi di masa lalu berkaitan dengan jumlah radiasi matahari serta konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Penelitian ini bahkan dapat membantu kita memprediksi siklus di masa depan. Sungguh luar biasa bahwa tindakan kita sekarang dapat memengaruhi masa depan bumi selama ribuan tahun mendatang. Meskipun tidak terlalu penting kapan zaman es berikutnya dimulai, cukup keren untuk mengetahui bahwa manusia memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan dalam skala waktu geologis. Zaman es memiliki dampak yang sangat besar terhadap planet kita dan peradaban manusia, jadi sangat menarik untuk memikirkan bagaimana tindakan kita sekarang dapat mengubah banyak hal, bahkan mungkin menuju ke arah yang lebih baik. Seperti apa kehidupan di planet kita selama zaman es terakhir? Amerika Utara misalnya adalah rumah bagi beberapa makhluk besar. Mamut, kucing bertaring pedang, kungkang raksasa, dan mastodon adalah beberapa di antaranya. Ketahuilah bahkan Eropa pun memiliki burung setinggi 3,3 meter yang tidak bisa terbang dan beratnya hampir sama dengan beruang kutub. Sementara itu di Australia ada kadal raksasa yang hidup di berbagai macam habitat selama periode masa yang sama. Meskipun sebagian hewan dari era Pleistosen sudah punah, kamu mungkin masih bisa mengenali beberapa yang masih ada hingga saat ini. Di Alaska misalnya, masih ada beruang coklat, rusa kutub, dan serigala. Orang-orang seperti kita juga hidup di zaman es. Spesies kita, Homo sapiens, telah ada selama sekitar 300.000 tahun dan kita sudah menyebar ke seluruh dunia sejak saat itu. Beberapa nenek moyang kita tinggal di Afrika selama zaman es dan tidak merasakan dampak dingin sepenuhnya. Sementara yang lainnya menjelajah ke belahan dunia lain, bahkan ke lingkungan glasial yang dingin di Eropa. Kerabat awal kita seperti Neanderthal di Eropa dan Denisovan yang misterius di Asia juga hidup pada masa ini. Meskipun mereka tampaknya sudah punah sebelum zaman es berakhir, sangat menarik untuk memikirkan semua hominid yang berkeliaran di bumi selama periode tersebut. Yang juga menarik adalah bagaimana spesies kita berhasil bertahan hidup di zaman es, sementara sebagian sepupu kita tidak. Beberapa ahli percaya bahwa kemampuan beradaptasi, keterampilan sosial dan komunikasi, serta penggunaan alat berperan besar dalam hal ini. Tahukah kamu, manusia tidak hanya berdiam diri selama masa itu. Mereka berpindah-pindah ke daerah baru. Fosil jejak kaki yang ditemukan di Taman Nasional White Sands di New Mexico membuktikan bahwa manusia sudah ada di Amerika Utara setidaknya sejak 23.000 tahun lalu. Itu dekat dengan puncak zaman es terakhir. Meskipun zaman es sepenuhnya mungkin masih jauh, ada kemungkinan zaman es mini akan segera tiba. Beberapa ilmuwan percaya bahwa sekitar 10 tahun lagi kita akan mengalami penurunan aktivitas matahari yang signifikan. Dan ini akan menyebabkan suhu menjadi lebih dingin di belahan bumi utara. Ini dapat mengakibatkan kondisi yang mirip dengan zaman es kecil pada akhir abad ke-17 ketika sungai Thames di Inggris membeku. Meski para ilmuwan tidak yakin apa yang menyebabkan pendinginan itu, menarik untuk memikirkan potensi perubahannya. Kita sudah pernah melaluinya, jadi kita tahu bahwa manusia kemungkinan besar bisa bertahan hidup di zaman es berikutnya, bahkan jika kita tidak berhasil menemukan cara untuk menghentikan era beku berikutnya. Tapi itu memerlukan konsekuensi yang besar. Seluruh es yang menutupi sebagian besar belahan bumi utara akan berasal dari lautan yang menyebabkan permukaan air laut menjadi turun. Hal ini berarti lebih banyak daratan untuk beberapa negara, tapi juga akan menimbulkan masalah lain. Penurunan permukaan air laut mungkin tampak seperti hal yang bagus pada awalnya. Padahal ini bisa menimbulkan beberapa masalah. Setelah tertutup air asin selama ribuan tahun, lahan baru ini mungkin tidak terlalu subur. Ini berarti tidak memungkinkan untuk bercocok tanam dan kita harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Seandainya bisa masuk ke dalam mesin waktu dan melakukan perjalanan ke tahun 1969, kamu akan melihat sesuatu yang spektakuler.
Yang sedang kamu lihat ini bukanlah gurun pasir biasa. Ini adalah salah satu air terjun paling deras yang benar-benar kering. Pada musim panas dan musim gugur tahun 1969, bagian air terjun Niagara yang berada di wilayah Amerika tidak dialiri air. Hal itu berlangsung selama 6 bulan. Para peneliti ingin mempelajari permukaan batu air terjun. Mereka khawatir permukaan air terjun itu akan menjadi terlalu tidak stabil karena erosi. Erosi adalah proses ketika kekuatan alam seperti air dan angin mengikis material bumi. Sebagai contoh, kalau kamu melihat es glasial mulai berlumpur, itu berarti erosi sedang terjadi. 3 air terjun yang melintasi perbatasan internasional antara Kanada dan Amerika Serikat bersama-sama membentuk air terjun Niagara nan megah. Ketika air terjun tersebut dengan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah air terjun Tapal Kuda, air terjun Amerika, dan air terjun Kerudung Pengantin. Air terjun Amerika sepenuhnya berada di wilayah Amerika, sedangkan air terjun Tapal Kuda sebagian besar berada di wilayah Kanada yang dipisahkan oleh Pulau Goat. Air terjun Kerudung Pengantin yang terkecil dari semuanya berada di wilayah Amerika, namun dipisahkan oleh Pulau Luna. Keren kan perbatasan alami antara Amerika dan Kanada? Banyak yang nggak percaya bahwa kita mampu melawan alam dan menghentikan aliran air yang begitu deras. Tapi itu sudah pernah dilakukan. Butuh bendungan setinggi 182 meter di Sungai Niagara yang sangat lebar untuk benar-benar menahan air terjun menakjubkan ini. Artinya mereka harus mengalihkan 272.000 liter air setiap detiknya agar debit air yang tersisa dapat mengalir menuju air terjun Horseshoe yang sangat besar. Ya, air terjun yang berada di wilayah Kanada. Lebih dari 27.000 ton batu digunakan untuk membangun bendungan itu. Dan lebih dari 1.000 truk mengangkut batu tersebut pada musim panas tahun 69. Pada tanggal 12 Juni, aliran air terjun Amerika berhenti setelah mengalir terus-menerus selama lebih dari 12.000 tahun. Kemudian air terjun Tapal Kuda menampung debit air itu dan mengalirkannya agar penelitian dapat dilakukan. Meski demikian, penduduk setempat tetap khawatir. Mereka tahu bahwa mustahil untuk mengendalikan air sebanyak itu. Mereka takut air akan mengalir ke arah yang berbeda dan menyebabkan banjir besar. Mereka khawatir wisatawan gak akan datang lagi jika tim peneliti tidak berhasil membuat air terjun mengalir kembali seperti dulu. Tapi, turis terus berdatangan, bahkan pada musim panas, dan mereka dapat kesempatan unik untuk melihat sesuatu yang gak pernah dilihat oleh siapapun sebelum atau sesudahnya. Selama periode itu, bahkan ada jalan setapak sementara yang dibangun hanya 6 meter dari tepi air terjun yang dikeringkan. Ini membantu para pekerja untuk membersihkan bagian dasar yang tadinya tertutup air sungai. Jadi, para wisatawan bisa pergi ke sana dan menjelajahi lanskap alami air terjun yang umumnya berada di bawah air, tempat yang nggak bersahabat dan sama sekali nggak bisa dijangkau oleh para pengunjung. Ketika menjelajahi dasar air terjun yang kering, para peneliti menemukan jutaan koin berbeda yang dilemparkan orang-orang ke dalam air selama beberapa dekade. Barangkali untuk membuat permohonan atau untuk tujuan lain. Wow, celengan air terjun Niagara. Mereka mengangkat sebagian besar koin-koin itu. Kira-kira siapa ya yang menyimpannya? Tapi dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak turis yang datang ke sini. Bayangkan semua hal yang bisa mereka temukan sekarang. Lebih banyak koin, pastinya, tapi juga ada kamera yang hilang, drone yang tersesat, ponsel, dan benda-benda lain milik pengunjung yang mungkin nggak sengaja terjatuh ke dalam air terjun. Ide untuk menguras seluruh air dan mengubah air terjun Niagara menjadi padang pasir terbukti bisa dilakukan. Dan hal itu mungkin perlu dilakukan lagi. Pada tahun 2020, media melaporkan bahwa 2 jembatan penyeberangan pejalan kaki di air terjun Niagara perlu diganti atau diperbaiki. Wajar sih karena usianya sudah hampir 120 tahun. Jembatan-jembatan ini terletak di atas jeram. Para ahli mendiskusikan apakah mereka harus mengalihkan aliran air sekali lagi atau tidak. Orang-orang banyak membicarakan air terjun Niagara dan beberapa percaya bahwa ini adalah salah satu air terjun tertinggi di dunia. Tapi kenyataannya nggak demikian. Air terjun ini memang terkenal, istimewa dan menakjubkan. Tapi jika menyangkut soal ketinggian, ada hampir 500 air terjun lain di penjuru dunia yang lebih tinggi dari Niagara. Contohnya air terjun Angel di Venezuela yang tingginya lebih dari 914 meter.
Tapi yang membuat air terjun Niagara begitu istimewa dibanding air terjun lainnya adalah volume air yang mengalir melaluinya. Air terjun yang sangat tinggi biasanya nggak memiliki volume air yang besar. Perpaduan debit air yang sangat besar dan ketinggiannya inilah yang membuat air terjun Niagara begitu menakjubkan. Selain itu, air terjun ini mungkin merupakan air terjun dengan aliran tercepat di planet kita. Sungai Niagara muncul setelah zaman es terakhir bersama dengan seluruh Great Lakes Basin. Sungai Niagara adalah bagian darinya. 18.000 tahun yang lalu, air terjun yang mengagumkan ini belum ada. Lapisan es menutupi wilayah Ontario Selatan setebal 1,6 sampai 3 km. Ketika lapisan es bergerak ke arah selatan, terbentuklah cekungan-cekungan atau basin di Great Lakes. Kemudian lapisan-lapisan es itu mencair, melepaskan air dalam jumlah besar ke dalam basin tersebut. Umumnya, air yang kita minum adalah air fosil. Hanya 1% dari air tersebut yang diperbaharui sepanjang tahun, dengan 99% sisanya berasal dari lapisan es. Semenanjung Niagara sudah tidak berada di bawah lapisan es selama hampir 12.500 tahun. Ketika es mencair, air yang dihasilkan mulai mengalir ke bawah melalui tempat yang kemudian berubah menjadi Sungai Niagara, Danau Erie, dan Danau Ontario. Butuh waktu yang lama, tapi air akhirnya mengikis tebing-tebing dan membentuk air terjun yang spektakuler ini. Kamu mungkin menyadari kalau Sungai Niagara berwarna hijau menakjubkan. Warna spesifik ini memberitahu kita betapa kuat airnya dalam hal erosi. Setiap menit, air terjun Niagara memuntahkan lebih dari 60 ton mineral terlarut. Semua itu bersama dengan garam terlarut dan batuan yang tergerus halus, membuat warna airnya begitu indah. Orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat dan Kanada, atau lebih tepatnya lebih dari 1 juta orang yang memiliki akses ke daerah tersebut, menggunakan air Sungai Niagara untuk berbagai tujuan. Contohnya, memancing, mengambil air minum, melakukan kegiatan rekreasi, termasuk berenang, berperahu, dan mengamati burung, menciptakan energi listrik tenaga air, dan masih banyak lagi. Stasiun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia dibangun pada akhir abad ke-19 dan berada tepat di sebelah air terjun. Tak lama kemudian, hal ini mulai membuahkan hasil karena orang-orang mendapatkan listrik darinya. Tapi listrik ini hanya dapat menjangkau 91 km, jadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di sana. Nikola Tesla menjadi orang yang menerima tantangan ini dan membuat perubahan yang diperlukan. Dia menemukan bahwa listrik dapat dialirkan dalam jarak yang jauh jika menggunakan arus bolak-balik. Jadi kamu temukan uban pertamamu dan kamu ingin banget mencabutnya untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Tapi nenek yang serba tahu mencegahmu melakukan itu karena semua orang tahu 2 rambut baru akan tumbuh menggantikannya. Ini adalah salah satu mitos terpopuler yang sudah ada selama bertahun-tahun. Jika kamu cabut sehelai rambut, folikelnya akan tetap di tempatnya dan dengan segera rambut penggantinya akan tumbuh. Tapi folikel nggak punya kekuatan super untuk menggandakan, jadi kamu cuma akan memperoleh 1 uban baru. Bahkan mungkin rambut baru itu akan lebih gelap, karena kali ini folikel rambut bisa menghasilkan pigmen lagi. Tapi jika dicabut terlalu dalam, mungkin kamu nggak akan punya rambut di titik itu lagi. Apa kamu takut memakai ponsel di pom bensin karena bisa menyebabkan ledakan? Nah, belum ada satupun kasus yang terdokumentasi di mana ponsel melepas muatan listrik statis dan menyebabkan tragedi. Semua larangan pemakaian ponsel di pom bensin adalah peringatan untuk berhati-hati. Barang-barang elektronik nggak diperbolehkan di sana sebab bisa menyebabkan listrik statis dan menjadi sumber bahaya. Selain itu, kamu harus 100% waspada kapanpun berkendara. Chatting atau mengirim pesan ketika mengisi BBM bisa menyebabkan konsekuensi buruk, kayak meninggalkan pom bensin dengan pompa BBM masih menempel di mobilmu. Satu video viral bikin jutaan orang percaya, jika melihat kabel terikat di handle pintu mobilmu, kamu harus segera menelepon polisi. Menurut pembuat video, penculik memakai trik ini untuk mengalihkan perhatianmu, lalu dia mengejarmu. Kenyataannya, belum ada kasus yang tercatat secara resmi seseorang yang diculik dengan cara ini. Legenda perkotaan ini pasti berasal dari unggahan Facebook tahun 2015 yang menyebutkan trik kabel itu dan dibantah segera setelah video ini keluar. Tapi ide itu terus hidup dan terus mengemuka.
Menjaga diri dan mengikuti aturan sederhana agar kamu tetap selamat di jalan adalah sangat masuk akal. Sebaiknya kamu sedikit belajar bela diri, parkir di area dengan penerangan baik dan selalu melihat hal-hal dan orang-orang mencurigakan di sekeliling sebelum masuk mobil. Ingat juga, banyak mitos dan legenda kota dibuat cuma untuk mencari perhatian dan agar pembuatnya memperoleh banyak like dan share. Jika kamu bubuhkan gula coklat ke dalam kopimu, dengan keyakinan ini lebih sehat dari gula putih, ini bukan ide terbaik. Gula coklat memang mengandung mineral, tapi jumlahnya sedikit banget hingga nggak bisa benar-benar berguna bagi kesehatanmu. Sebaliknya, jumlah kadar kalori dan nutrisinya sama dengan gula putih. Bedanya cuma di warna, cita rasa, dan proses produksinya. Gula coklat nggak begitu banyak melalui proses kimia. Jadi kalau kamu ingin mengurangi kalori, jenis gula mana yang kamu bubuhkan ke dalam makananmu nggak benar-benar penting. Saat menekan tombol snooze di pagi hari, sebenarnya kamu nggak akan benar-benar memperoleh tambahan tidur 10 menit loh. Menunda waktu bangun memang terasa enak, tapi tombol snooze membuatmu merasa lebih capek alih-alih memberimu istirahat tambahan. Kamu punya siklus biologis tersendiri yang menyesuaikan dengan jadwalmu. Jika kamu bangun dan langsung tidur lagi, otakmu jadi bingung. Inilah alasannya kenapa kamu makin sulit bangun saat alarm berbunyi untuk kedua atau kelima kalinya. Dalam jangka panjang, tombol snooze akan mengacau kemampuanmu memperoleh tidur nyenyak berkualitas. Mitos seputar tidur populer lain adalah bahwa kamu menelan sampai 8 laba-laba tiap malam tanpa sadar. Tenang, kamu nggak menelan laba-laba sama sekali kok. Bagi laba-laba, kamu kayak raksasa atau lebih mirip gunung di lanskap. Suara apapun yang kamu buat selama tidur seperti bernapas atau detak jantungmu sangat menakutkan serangga itu. Jadi, yang mereka inginkan cuma tetap sejauh mungkin dari kamu. Mitos ini mendunia setelah satu artikel majalah yang menyinggung kalau orang mudah percaya apapun yang mereka lihat di dunia maya. Ya, biar bagaimana artikel itu benar. Kamu nggak benar-benar harus menunggu 30 menit atau lebih untuk berenang setelah makan siang. Mitos ini sudah ada lebih dari seabad karena ini adalah aturan yang diterbitkan di buku Saku Pramuka 1908. Katanya, berenang kurang dari 90 menit setelah makan bisa menimbulkan konsekuensi sangat berbahaya. Ini bikin banyak orang percaya karena pencernaan mengalihkan aliran darah dari otot-otot ke perut. Renang bisa menghambat aliran darah menuju perut, hingga kamu kram dan bahkan bisa tenggelam. Di dunia nyata, darah yang mengalir ke perut lebih banyak, tapi ini nggak berpengaruh pada lengan atau kakimu. Makanan justru bagus untuk renangmu karena bisa memberimu energi tambahan. Dan jangan lupa minum cukup air dengan makanan agar tetap terhidrasi. Berlian mahal sekali karena langka banget kan? Ternyata berlian gak selangka yang ingin mereka yakinkan ke kita. Batu merah delima, zamrud, dan safir jauh lebih langka dan jauh lebih mahal daripada berlian. Ilmuwan bahkan sudah menemukan cara untuk bikin berlian tiruan hingga produksinya agak mudah. Jadi harga yang mau dibayarkan orang adalah hasil kampanye pemasaran yang sukses sejak lebih dari seabad lalu. Perusahaan yang menambang dan menjual berlian menyebarkan mitos tentang permata ini di seluruh dunia. Mereka yakinkan semua orang di planet ini bahwa harga itu masuk akal. Selain itu, mereka telah mengubah batuan ini menjadi perlambang cinta dan pertunangan. Film-film bikin kita percaya bahwa semua dinosaurus adalah kadal raksasa berbahaya, tapi di dunia nyata ada beragam spesies dinosaurus. Sebagian nggak lebih besar dari kucing atau anjing golden retriever. Sepertinya jumlah spesies yang lebih kecil lebih banyak dibanding kerabat mereka yang besar. Selain itu, beberapa dinosaurus kayak T-Rex bahkan tertutup bulu, terutama di tahap awal kehidupannya. Makin dalam kamu menyelam di laut, makin gelap keadaannya, sampai kamu nggak bisa melihat sinar lagi. Warna-warna berubah dari hijau kebiruan di dekat permukaan sampai corak biru yang lebih gelap, lalu turun menjadi ungu dan hitam pekat. Nah, sinar matahari menembus perairan dalam dengan lemah, jadi teknisnya di bawah 975 meter secara resmi nggak ada sinar matahari. Tapi di sana ada jenis sinar lain loh. Ini semua tentang pendaran biru dan hijau. Pendaran menghasilkan cahaya berkat enzim yang bernama luciferase.
Enzim ini memecah molekul-molekul energi tinggi dan memproduksi foton dalam tubuh bakteri serta sebagian ikan laut dalam. Sepertinya logis kalau musim panas begitu hangat karena planet kita jadi lebih dekat ke matahari, dan musim dingin begitu dingin karena posisi bumi jadi sejauh mungkin dari bintang kita. Tapi ini adalah mitos populer lain. Ketika di belahan bumi utara sedang musim panas, planet kita sebenarnya nggak lebih dekat ke matahari. Justru sebaliknya, bumi ada di titik terjauh dari matahari selama bulan Juli dan di titik terdekat di bulan Januari. Musim panas lebih hangat karena poros bumi kita miring. Selama orbitnya, kemiringan bumi memungkinkan energi dari matahari lebih langsung terkena kita karena sudutnya lebih curam. Sabuk asteroid itu nggak seberbahaya yang digambarkan film-film blockbuster loh. Kalau kamu harus bepergian lewat sabuk asteroid, penerbanganmu nggak akan kaya melalui medan bebatuan yang saling bertabrakan. Sabuk asteroid adalah zona yang jauhnya antara 320 juta sampai 428 juta kilometer dari matahari. Ini adalah ruang kosong yang sangat terisolir dan sepi dengan banyak ruang di sela-selanya. Kalau semua asteroid dari sabuk itu ditarik jadi satu, kamu akan memperoleh massa sekitar 4% dari